Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Hari ini kita masih menikmati kebaikan Tuhan, dan bersama-sama melalui tayangan ini kita boleh bersama saling menguatkan dan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca teks Alkitab di dalam Matius 6 ayat 31 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di sini dikatakan jangan khawatir atas apa yang kita makan, minum, pakai. Bapamu tahu semuanya akan ditambahkan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenaran Allah. Apa yang dimaksud dengan kebenarannya di sini? Kebenaran karena iman. Kebenaran sebagai pemberian. Jadi kalau kita mencari kebenarannya, setiap pagi kita bangun pagi, kita katakan, saya adalah orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena iman di dalam Yesus. Percaya dengan hati, katakan dengan mulut, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Firman Tuhan demikian. Alkitab mengatakan firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman. Allah begitu baik. Allah membawa keselamatan dan berkat begitu dekat dengan kita. Waktu dunia jatuh, Allah datang ke dalam dunia. Allah begitu dekat dengan orang-orang berdosa. Keselamatan begitu dekat dengan kita. Di mana? Di mulut kita dan di hati kita. Jika kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kita akan diselamatkan. Kalau kita setiap pagi berkata bahwa kita adalah orang benar di hadapan Allah karena iman di dalam Yesus, semua karena apa yang Allah lakukan dengan sempurna melalui Yesus Kristus buat kita di atas kayu salib. Yesus diserahkan karena pelanggaran kita. Yesus dibangkitkan sebagai pembenaran kita. Semua karena apa yang Yesus lakukan. Ketika Paulus menemukan orang percaya ada di dalam dosa, contohnya jemaat di Korintus, Paulus berkata kepada jemaat Korintus yang terikat perzinahan. Apa yang Paulus katakan kepada mereka? Apakah Paulus menghardik mereka? Apakah Paulus menghakimi mereka? Hai kamu pezina, kalau kamu tidak bertobat, kamu akan binasa. Ini yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Di sini Paulus berkata kepada orang percaya yang berbuat dosa perzinahan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Jadi sekalipun orang percaya tersebut berbuat dosa perzinahan, Paulus memberitahukan sesuatu yang benar. Ingat, Roh Kudus diam di dalam kamu. Dengan kata lain, Paulus memberitahukan, kamu orang benar, tinggalkan dosamu. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Roh Kudus ada di dalam kamu. Di dalam Roma 5 ayat 17 berkata, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Kita harus selalu ingat, Allah tidak pernah merancangkan manusia untuk mati. Alkitab mengatakan kematian adalah musuh terbesarnya Allah. Allah menciptakan manusia itu baik, kuat, sehat. Allah menempatkan mereka di dalam Taman Eden bukan untuk mati. Siapa yang membuat maut berkuasa atas mereka, atas manusia? Ada. Oleh dosa satu orang maut berkuasa. Selanjutnya dikatakan, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Tidak semua orang di dunia ini, hanya mereka yang menerima dua hal ini, kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Apa yang terjadi pada mereka yang menerima dua hal ini, kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran? Akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, Yesus, yaitu Yesus Kristus. Kedua hal ini, yaitu kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Anugerah itu artinya pemberian. Kalau seorang memberi kita sebuah buku, ini buku buat kamu, lalu kita berkata, berapa harganya? Saya mau bayar, hadiahnya mau saya bayar, maka artinya kita sedang menghina si pemberi hadiah itu. Kalau seseorang memberikan hadiah kepada kita, kita mau membuat dia senang. Apa yang kita harus lakukan? Apa bagian kita? Bagian kita adalah menerima dengan sukacita dan mengucap syukur, berterima kasih. Berterima kasih atas kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran setiap hari bagi kita, setiap orang percaya. Kenapa setiap hari? Setiap hari selalu ada pencobaan. Setiap hari mungkin kita melampaui batas. Pikiran kita, mata kita, kaki kita mungkin berjalan ke arah yang salah. Jadi apapun yang terjadi setiap hari, jangan pernah lupa Yesus diserahkan
karena pelanggaran kita. Yesus dibangkitkan sebagai pembenaran kita. Nyatakan diri kita dengan iman bahwa kita adalah orang yang benar di dalam Yesus. Apapun yang kita butuhkan di dalam dunia ini, semua akan ditambahkan kepada kita sebagai orang benar. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati kebaikan Tuhan. Amin.